min hadits Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal qala al-masjidul haram qala qultu thumma ay qala al-masjidil aqsa qultu kam kana bainahuma qala arba'una sanatan thumma aynama adraktuka as-salah ba'da fasalli fa innal fadla fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, masjid yang pertama kali diletakkan di bumi itu masjid apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Masjidil Haram. Kemudian Abi Dzar Al-Ghifari bertanya lagi, kemudian setelah Masjidil Haram masjid apa lagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Masjidil Aqsa. Kemudian Abi Dzar Al-Ghifari mengatakan berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'una sanatan, 40 tahun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini media dihebohkan dengan kondisi Palestina yang setiap hari digempur oleh tentara-tentara Israel. Sampai per hari ini korban yang jatuh sampai 3.500 jiwa dari kalangan sipil. Tentu pembahasan Al-Quds ataupun Masjidil Aqsa ataupun secara umum Palestina bukan hanya bicara soal warga Palestina yang ada di sana, tetapi kalau kita bicara tentang Al-Quds, Masjidil Aqsa ataupun Palestina, itu tidak lepas dari kaum muslimin di seluruh dunia termasuk kita yang ada di sini. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman dengan kita dan seislam dengan kita. Apabila satu jiwa melayang, maka seolah-olah jiwa kita yang melayang. Karena bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kepada umat manusia, baik yang awal ataupun yang akhir, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, bahwa Al-Quds wabil khusus Masjidil Aqsa akan ada erat kaitannya dengan kita kaum muslimin. Lalu apa keutamaannya? Kenapa kemudian kita angkat bicara apabila bicara soal Al-Quds ataupun Masjidil Aqsa ataupun Palestina secara umum? Karena kita tahu bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi, negeri yang didoakan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkahi kepada kami untuk warga Syam. Dan Palestina adalah jantung kota daripada negeri Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Palestina inilah tegak masjid suci ketiga setelah Haram Nabawi,
kemudian Al-Aqsa, tempat kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW pernah sholat 3 tahun lamanya sebelum hijrah menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah hijrah Rasul sempat berkiblat ke Masjidil Aqsa 17 bulan lamanya. Baru kemudian terjadi peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Baitullah Al-Haram. Dan juga Masjidil Aqsa secara khusus adalah tempat akhir dari perjalanan Isra Nabi SAW, serta perjalanan awal dan akhir dari Mi'raj Nabi SAW. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim secara detail. Bahkan kemudian dijadikan satu nama dalam surah Al-Quran, surah Al-Isra. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat solatnya para nabi, tempat mihrabnya Nabi Allah Zakaria alaihi salam, tempat keajaiban Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Disinilah Isa lahir. Bahkan Ismail, Ishak dan Yakub, mereka dilahirkan di tempat itu. Bahkan disitulah tempat hijrahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dari Babylon Irak menuju Palestina, dan hijrahnya Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Bahkan hampir secara keseluruhan ribuan para nabi dari nabi-nabi Bani Israel diutus di Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan negeri yang para malaikat mengepak-ngepakkan sayap di atasnya kemudian berdoa kebaikan bagi penduduknya. Bahkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, setelah dia menyelesaikan pembangunan Masjidil Aqsa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hukum pemerintahannya sesuai dengan hukum Allah, agar kekuasaan yang pernah Allah berikan kepadanya tidak diberikan kepada siapapun setelahnya, dan agar siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa dalam kondisi berwudu kemudian tidak bermaksud kecuali salat, maka dia keluar seperti anak yang baru dilahirkan oleh orang tuanya, maknanya tidak punya dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasul pernah menjadi imam salat dan di belakangnya para nabi. Bahkan orang yang berkunjung ke Masjidil Aqsa akan mendapatkan pahala sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang melaksanakan sebuah safar dalam rangka ibadah kecuali di 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan juga Masjid Nabawi. Bahkan kalau seandainya Allah takdirkan kita bisa sholat di situ, Nabi SAW memberikan ganjaran kita mendapatkan 1/4 pahala daripada sholatnya kita di Masjid Nabawi. Artinya kalau kita sholat di Masjid Nabawi mendapatkan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya, maka sholat di Masjidil Aqsa mendapatkan 1/4-nya, 250 kali sholat di tempat-tempat yang lainnya. Adapun hadis yang mengatakan 500 kali sholat dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjidil Aqsa adalah masjidnya para nabi. Tadi saya sudah katakan pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Disebut Aqsa karena dia jauh daripada haram. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah membebaskan Aqsa. Kemudian sempat kembali ke tangan Salabiyin. Kemudian di masa Salahuddin Al-Ayyubi pernah diambil kembali Aqsa. Tapi sampai hari ini Aqsa dikuasai oleh orang-orang Yahudi.
Dan kelak di akhir zaman Aqsa akan kembali ke tangan kaum muslimin, karena itu masjid kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di akhir zaman salah satu tempat yang tidak dimasuki Dajjal selain Mekah dan Madinah adalah Masjidil Aqsa. Dajjal tidak mungkin masuk ke tempat ini. Bahkan hancurnya Ya'juj wa Ma'juj, ketika dia dekat dengan Masjidil Aqsa, dia sombong kepada Allah, kemudian mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh makhluk yang ada di langit, dan kami sudah membunuh makhluk yang ada di bumi, maka kami akan bunuh makhluk yang ada di langit. Kemudian mereka menerbangkan panah dan tombak mereka. Kemudian Allah kembalikan dengan ujung-ujungnya penuh dengan darah, seolah-olah sudah membunuh makhluk yang ada di langit, padahal itu makar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Ya'juj wa Ma'juj diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dekat Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ketika detik-detik wafatnya, datang malaikat maut, kemudian hendak mencabut nyawanya, tetapi kemudian Musa menempeleng malaikat maut dan keluar biji matanya. Kemudian malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, engkau mengutus kepadaku manusia yang tidak mau dicabut nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan aku yang perintahkan. Katakan kepada Nabi Musa agar telapak tangannya diletakkan di kulit lembu, maka dia akan ditambah satu helai kulit lembu yang ditutup tangannya 1 tahun kehidupan. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia hanya meminta kepada Allah agar kematiannya didekatkan dengan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu, karena Musa tidak bisa masuk Palestina, karena dia meninggal di tanah yang merupakan kutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa keluar dari situ. Disebabkan Bani Israel tidak mau berjihad melawan orang-orang Arihah untuk memasuki Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan segudang keutamaan, baik yang berbicara tentang Masjidil Aqsa atau Palestina secara umum, ini menunjukkan bahwa Palestina ataupun Al-Aqsa ada erat kaitan dengan kita kaum muslimin. Barakallahu fikum. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekejaman orang-orang Yahudi, wabil khusus orang-orang Zionis terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina sebenarnya bukan kali ini saja, sudah terjadi berabad-abad yang silam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan seperti itu, bahwa kaum muslimin yang ada di Palestina akan senantiasa menjadi dampak kekejaman dan kejahatan orang-orang Yahudi, dan kita sangat mengutuknya. Oleh karena itulah maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap solat kita, dalam setiap waktu-waktu yang mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tadala usairul jasadi bis sahari wal humma. Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam hal kecintaan,
dalam hal kasih sayang satu dengan yang lainnya seperti satu jasad. Kalau satu anggota jasad ini sakit, maka kita akan merasakan sakit seluruh anggota jasad kita dengan tidak bisa tidur, bahkan dengan adanya demam. Dan itu permisalan yang luar biasa dari Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wabil khusus antum para santri yang tentunya harus lebih paham dibandingkan masyarakat awam. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, karena hari ini mereka butuh pertolongan doa kaum muslimin dimanapun kita berada. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kepada kita bahwa Aqsa Palestina tidak bisa lepas dari kita, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara kultur, baik secara muamalah, karena mereka ada sejarah panjang dan ada erat kaitan dengan ajaran Islam, terutama dalam sejarah salat 5 waktu, di mana Nabi SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Aqsa, kemudian baru pulang ke Al-Makkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma ansur lil muslimina fi Palestin, Allahumma ansur lil muslimina fi Palestin, Allahumma ansur lil muslimina fi Palestin. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.